Ya, ini hari tukang sedang cuti berehat. Sekarang kerja saya ialah buat wiring rumah. Semua wiring saya akan buat dulu sebelum dorang mula paitung. Sudah saya tanda poin di mana saya mau letak Swiss lampu, Swiss second. Ini dia bilik-bilik. Kita akan hack semua bata, kasih pecah. Saya ada penolong, sebab wiring rumah ini saya buat sendiri dengan dibantu oleh kawan. Kira saya panggil dia chip lah. Dia lagi pakar dari saya. Ini dia, kita mulai start hacking. Saya punya chip. Dia akan hacking naik atas. Oke. Tanam pipe kita sendiri hacking. Kita minta tolong kawan-kawan. Rumah ini saya sendiri wiring juga. Saya pasang poin sudah. Ini baru siap. Grand. 2 Swiss Econ, Swiss lampu. Sini Swiss socket 2. Sini pun Swiss socket 2. Setiap bilik ada 4 soket dan 2 Swiss. Ini kita punya bos. Ini dia, si Ganak, tukang grand kita. Si siapa bisa sakit meh di Si Badar, dia outstation. Oke guys, ini dia saya bawa kamu lihat wiring saya, wiring rumah saya, rumahku impianku. Saya yang sendiri buat pendawaian wiring, tapi sekarang saya cuma hacking laluan pipe dan simin bagian kotak-kotak Swiss lampu sama Swiss socket. Ini dia poin dobel dan ini 2 di atas, kiri kanan ialah poin lampu dinding untuk pintu hadapan rumah. Dan di luar saya akan sediakan Swiss socket juga untuk di sini, kapouch. Dan ini satu laluan untuk saya punya bukan poin, tapi laluan kabel 16 mm untuk pergi DB. Nanti saya punya wiring, saya punya mainline, tarik dari tiang current sini dan pasang bracket sebelah sini, baru dia akan pergi ke meter sebelah sini. Dan meter saya akan taruh di sini. Ini dia, pasal dia terlampau kecil dekat di sana, dia ada susah sedikit mau grand hack, jadi saya grand miring dia. Sekurang-kurangnya saya tahu kenapa saya kasih miring, untuk memudahkan saya buat kerja. Dan saya akan buat yang terbaik wiring rumah saya. Ini keadaan bagian luar. Dan tiang di sini saya akan pasang soket juga dan lampu tiang. Disebabkan tiang ini saya mau kasih dia 4 segi, dia akan susun bata lagi. So masa dia susun bata, baru saya akan taruh kotak casing di sama-sama itu bata dengan piping wiring sekali. Kiri kanan tiang saya akan taruh 2 soket dengan lampu tiang. Oke, saya bawa kamu masuk dulu, tengok bagian dalam saya wiring. Ini dia
point socket 2, dan dinding sebelah pintu store belum lagi lengkap, dan akan ditaruh satu switch lampu sebelah sini untuk bagian dalam punya lampu store. Kemudian dia punya switch lampu-lampu luar saya sudah sediakan sini. Ini switch lampu bagian tepi rumah, dan ini switch lampu bagian dinding lampu, lampu tiang, dan lampu bagian sini. Yang sebelah ini lagi untuk lampu luar di sini. Yang ini kamu mau tahu apa? Ini dia point untuk saya standby. Sebab ini saya standby untuk mungkin belakang hari saya ada plan mau pasang garage di luar sebelah sini. Jadi saya sediakan point sebelah sini. Saya akan buat parking. Dan ini tempat duduk-duduk santai-santai. Sebenarnya ini kapot juga, tapi buat masa sekarang budget tidak mencukupi. Kita pakai ini dulu buat sementara waktu. Selepas itu sudah ada kumpul-kumpul sedikit, baru kita sambung di sini. Dan itu wiring tadi saya akan sediakan untuk di sebelah sini. Itu untuk poin lampu saja. Sebab poin soket sudah saya kasih sedia dekat tiang. Itulah, saya tidak pikir lagi untuk menyediakan soket sebelah sini. Saya cuma berpikir untuk bagian lampu sebelah sana saja. Oke. Yang area ruang tamu. Ini dia. Ini saya sedia soket 3. Dan sana itu bukan soket. Itu ialah doorbell. Doorbell saya ada taruh sini satu. Tapi disebabkan saya takut tuh wire banyak, jadi saya taruh kotak saja. Tidak apa, nanti tuh doorbell tutup juga tuh kotak. Mungkin saya baru beginner, tidak apa. Yang penting saya berani buat sendiri dan saya berani tanggung risiko sendiri. Tapi dalam masa yang sama saya akan ditunjuk dengan yang pakar juga. Saya akan bertanya dengan yang pakar. So saya tidak takut. Yang penting berani buat. Ini pun point socket. Ini pun 3 soket 1 liter. Jadi dia sini ada 7 kotak. Tapi masalah dia yang satu tuh ialah untuk point untuk Unify. Mesti saya kasih sedia dekat satu. So sini dia punya kotak. So 6 soket 1 Unify. Ada lagi. Ini pun soket. Point soket juga. Area sini ruang tamu saya ada 6, 3 sebelah sana, 3, 6. Sini sudah 6 lagi, 12. Sini 15. Dan sini pun ada 2 lagi soket. Ini 2 soket. Saya taruh sebelah sini. So, maksudnya saya punya soket di ruang tamu saja pun sudah ada 17 soket. Kalau saya tidak silap. 3, 6. Sana 6, 12 campur 3. Sudah 15, 16, 17. Nah, yang ini 3 ialah poin lampu dan kipas. Saya akan sini saya pasang kipas. Sebelah sini lampu sebelah sini. Sebelah sini saya kasih asing. Termasuk dengan downlight. Lampu T-Fi. Saya cadang mau pasang lampu T-Fi. Selain itu lampu, ini bagian lampu juga. Kita tengok. Sebab lampu-lampu belum dibeli lagi. Tapi
Saya sedang pikir ide macam mana rupa bentuk ceiling saya. Mungkin saya bermimpi lagi sampai saya dapat ide. Saya mau buat rumahku, impianku yang terbaik. Sekarang bagian dapur. Ini dia keadaan dapur. Ini bagian Swiss lampu. Lampu kipas untuk bagian area dapur. Dapur pun banyak soket. Dapur saya ikut spek. Saya tidak banyak. Saya tidak kasih looping 1 liter sampai 4. Tapi saya cuma menggunakan 1 liter 2 soket. Dan sini 1 liter dan sini 1 liter. Sebab dapur kebanyakan dia guna barang-barang yang berat. So kita kasih kurang itu looping. Jadi ini pun 2 soket 1 liter, 2 soket 1 liter. Yang sana 1 liter saja. Sebab itu saya guna kitchen hood. Tidak apalah, janji wiring rumah saya buat yang terbaik. Ini pun 2 saja. 2 soket 1 liter. Dan sini poin untuk washing machine. Saya kasih 2 soket juga 1 liter. Dan di dalam ada tambus pergi sebelah pun 2 soket 1 liter juga. Jadi sini dia ada 2 liter dalam ni pipe masuk 1 kali. Dia berbagi. Ini poin untuk lampu-lampu luar sebelah sini semua. Saya plain juga tuh. So lampu kalau mau pergi bagian pintu dapur ada lampu dekat sini, lampu luar. Ini dia poin lampu untuk tandas. Tandas ini saya tidak pasang motor itu sebab ini tandas untuk tandas tetamu saja. Tandas tetamu, tandas pipe untuk bagian pembersihan rumah lah. Contoh salah satu cuci mop boleh di sini, ambil air, masih masuk baldi. Saya akan taruh shower juga. Tapi untuk shower hati-hati. Inilah rumah banyak barang, tidak apa. Penting hati-hati. Saya taruh shower juga, tapi shower dia yang air sejuk saja. Tidak apa. Kalau mau air panas nanti boleh pergi tandas bagian dalam. Ini dia pun soket. Ini soket sebelah sini saya akan taruh peti sejuk. Jadi sama juga 2 soket 1 liter. Tidak payah banyak looping. Setakat 2 saja. Kalau yang bukan bagian dapur saya akan loop sampai 3. 1 liter. Oke. Ini dia. Sebelah dinding ini saya akan taruh DB saya. DB saya mungkin besar. Sebab di banyak soket, banyak lampu. Jadi saya ambil 2 kali 4. 2 kali 4. Jadi 8 kali 2. Dan DB box saya mungkin ada 70 W ke atas. Saya pun kurang pasti. Tapi saya akan siap wiring dan saya akan kira poin-poin semua baru saya beli kotak DB. Ini dia soket. 3 soket 1 liter. Saya tahu sebelah sini paling-paling benda ringan-ringan lah. Janji bukan berat. Kalau berat sebelah sana semua sebagian dapur. Oke, ini dia laluan pergi bilik. Saya akan taruh Swiss lampu sebelah sini. Swiss lampu ni ada 2 sebelah sini. So dia style macam tangga. Macam mana tuh? Dia two way two gang kah? So maksudnya sini boleh on, sana boleh off. Sana boleh on, sini boleh off.
Nah, lampu saya cuma saya pasang sini mungkin 2 atau 3. Kita tengoklah macam mana. Tapi saya rasa-rasa 2 saja. Sebelah sini 1 dan sana 1. Oke. Dan saya punya tandas pun belum selesai lagi, dinding bata. Nah, ini dia saya bilang tuh. Sini on, sana off. Sana on, sini pun boleh off. Nah, saya punya tandas nih dia belum siap. Belum taruh bata. Nah, ini dia. Ini poin untuk saya punya water heater. Saya sudah tanam pipe. Saya kasih band dia supaya nanti bila dia paitung sampai sini sudah siap paitung baru kita potong untuk pipe. Supaya dia tidak tertimbun simin. Mungkin begitulah saya buat andaian. So, ini first time saya buat wiring yang besar. Selalunya saya buat wiring kecil-kecil saja. Setakat sambung soket, kasih looping lampu, itu saja. Tapi ini kali saya buat 1 biji rumah wiring. So, saya ikut belajar-belajar juga dari buku. Saya ada beli 2 buku. Saya beli buku dari Semenanjung, dari apa? Dari Mabayu Engineering. Buku dia. Buku single phase expert sama 3 phase expert kah? Nanti saya kasih tunjuk kamu. Itu masa saya beli, masa PKP. Saya tidak tahu apa mau buat, jadi saya beli, saya belajar. Tidak apa. Ilmu yang dia bagi mudah difahami. Oke, sebelah sini ada 2, 1 soket water heater dan soket lampu. Oke, nah ini kita tengok bagian bilik. Bilik saya. Bilik 1 Swiss lampu dan 1 aircon dan 6 soket. Sana 1, sana 1. Dan saya tidak akan looping. Sini saya buat 1 liter dan sana pun saya buat 1 liter. Sana point aircon. Point aircon saya akan loop sampai sini. Masalahnya bilik sudah ada kipas. Saya sudah sediakan kipas. Kenapa lagi saya sediakan aircon? Sebab saya tahu saya sediakan di rumah bukan saya 1 orang tinggal. Saya percaya 20 tahun akan datang, 15 tahun akan datang. Anak saya sudah besar-besar. And then saya tahu pada masa itu dorang akan pasang aircon tetap punya. Biasalah. Bila budak sudah besar, aircon dorang akan pasang sendiri, ada kerja, dorang pasanglah sendiri. Poin aircon bapak sudah tolong kasih sedia semua. Ini dia. Paling-paling dorang tinggal tebuk. Kenapa saya pasang aircon, poin aircon awal-awal. Sedangkan aircon saya tidak pasang. Kenapa? Sebab saya ikut spek, saya tahu kalau saya wiring yang terbaik, dia tidak akan rusak juga biarpun saya buat awal. Masalah dia semua saya tanam pipe, jadi dia nampak cantik. Itu dia masalah dia. Kalau dia kemudian hari dia mau pasang, boleh. Tapi masalah dia akan keluar. Itu pipe dia akan keluar di sini. So, tidak cantik lah. Saya kira mau buat rumah saya 1 kali yang terbaiknya, yang cantik. So, begitulah maksud dia. Saya sedia point aircon, tapi aircon dorang tidak pakai lagi. Masih dong pakai lampu 1 kipas. Gitu. Saya cuma sediakan saja point aircon. Tidak apa. Tidak masalah juga tuh. Setiap bilik begitu. Di sini ada 5 bilik. Setiap bilik 4 bilik sama. Semua bilik 5 bilik memang ada point aircon, soket 3. Semua saya sedia point aircon. Tapi aircon memang saya tidak akan pasang. Sebab saya sudah beli kipas sebelah sini. Saya sudah beli kipas. Kipas saya sudah beli 9 biji. Wah, bukan alang-alang kipas 9 biji. Point aircon nih bila dorang besar baru dorang pasang lah. Ini dia.
And then point Econ wire saya guna 4 mm. Nah, mungkin orang bilang 2.5 pun cukup, tapi saya baca tuh buku dibilang sekurang-kurangnya 4 mm paling safe untuk Econ dan water heater. Econ dan water heater saya pakai kabel 4 mm. Sini pun 4 mm. Soket saya pakai 2.5 mm. Nah, lampu saya akan pakai 1.5 mm. Wire pun sudah saya beli. Saya beli sebelum rumah siap. Sebelum rumah apa lagi? Belum bangun lagi nih rumah. Saya sudah sediakan barang-barang. Saya tahu harga akan mendadak naik. Nah kan, betul-betul naik. Betul-betul naik sudah. Baru-baru saya pergi tengok, saya tanya harga dia, dari saya beli harga 120, sekarang naik 150 sudah satu gulung. Itu 2.5 mm. Saya pakai wire jala mega cable. Nah ini dia 4. Ini 4. Sebab saya plan sini saya mau pasang TV baik itu. Master bedroom kan, special sedikit lah. Tengoklah nanti apa kejadian dia. Kalau cukup budget pasang TV, kalau tidak biar dulu di sini. Tidak apa-apa juga. Tidak ada masalah punya. Ini dia poin soket sebelah tilam. Masing-masing ada. Mungkin sini sebelah bini, ini sebelah saya. Gitu supaya tidak gaduh-gaduh. Sana poin Econ. Master bedroom mesti ada Econ punya mah. Orang tua mah saya panat-panat bena nih rumah, saya mesti ada special sedikit lah. Begitu kak. Dan tinggallah kemampuan juga. Nah ini dia switch lampu, switch soket, switch water heater. Sini switch lampu untuk tandas. Nah itu pun pipe saya sudah tanam. Yang ini switch lampu dan switch Econ. Semua sudah saya tanam. Tinggal ini nanti itu masa paitung, dorang akan tutup. Kalau saya rajin saya akan tolong tutup juga lah. Sebab dorang masih cuti kan. Nanti dorang baru akan masuk balik. Ini pun semua saya buat ada point Econ. Sana ada soket. Sini pun ada soket. Ini lampu. Kenapa wiring saya tidak kasih gaji orang? Sebab harga wiring sekarang, bukan murah bosku. Siapa yang tahu wiring tuh, dia tahu lah itu wiring sekarang. Wiring sekarang yang paling saya dapat murah pun 120. Satu soket. Lampu 80. Satu poin. Kalau begini 3 soket 120, untung dia. Pasal dia poin dari sini, dia masuk pergi sini dia looping. Makan besar dia bosku. Nah, begitu bosku. Itulah wiring kenapa saya mau buat sendiri. Mungkin saya ada jimat sedikit lah. Bukan jimat besar, banyak. Pasal barang yang saya beli pun barang yang quality. Pasal saya pakai wiring jenama wire mega cable, sirim dan spek JKR. Nah itu dia, sirim dan spek JKR mega cable, sama dia punya MCB. Saya sudah beli juga MCB dia. MCB dia saya pakai Hege kah Henge? Saya pun tidak tahu. Hege lah. Itu pun sudah saya beli. Itu kebanyakan saya beli dari Shopee. Sebab di Sabah
susah sikit mau dapat, and then dia mahal. Di Semenanjung ada murah sikit, tapi harga pun memang mahal lah MCB dari NCB-CB lain. Nah, ini dia. Ding pun sudah saya tarik poin, tinggal tarik wire saja nanti. Kabel ading semua saya pakai 16 mm. Incoming PGDB pun 16. PG tarik DB pun 16. Ini dia di sini. Mungkin di sini saya akan pasang ading. Saya coba buat yang terbaik ading dia. Sebelah luar pun sini saya ada pasang soket. Mana tahu lah lain kali kan. Ini rumah burung mbak ini. Harap-haraplah ada hasil. Coba saja. Nah, ini saya taruh soket. Mana tahu lah ada fungsi pakai di luar. Jadi saya sediakan soket di luar lah. Nah, saya mana tahu di sini saya buat store kecil kah? Sini pun boleh masuk kereta kah? Nah, boleh jadi parking. Sini mungkin tempat jemur kain. Kita tunggulah sebab ini memang akan disimin. Simin sampai habis. Simin habis. Dia punya sini 4 kaki. So 4 kaki dari sini sampai sini baru parit 1 kaki, 5 kaki. 5 kaki dia akan simin sampai habis. Nah, begitu. Saya akan simin. Yang sebelah sini pun begitu parit. Parit dia. Parit saya cuma dari sana sampai sini saja. Nah, parit saya sana saja. Dan sebelah sini tidak parit. Di sini saya simin saja. So di sana punya air, dia akan jatuh di sini pancuran. Pergi sebelah sini saya parit. Sana, pergi sana turun sini pancuran. So sini dia memang sudah ada gutter pancuran. Jadi sini saya tidak akan taruh parit. Sebelah sini saya taruh parit. Dan parit akan laru di sana. Begitu. Ini dia pasir bata. Saya beli lagi, saya top up lagi 7 bundle. 7 pellet. Keseluruhan bata sudah saya beli. Kamu tahu berapa? 35 pellet keseluruhan rumah. Termasuk ini. Ini sudah pakai 28 pellet. Nah, tapi tidak cukup yang pintu tandas penyadapan sama store penyadapan. Jadi baki-baki dia mungkin buat manhole. Sudah buat manhole, baki dia lagi buat pagar. Kita tengoklah sampai macam mana. Ini pasir sudah top up juga. 750 1 lori 10 tan. Yang tuh hari ini dia. Ini pasir berapa nih? 1250. Ini lebih kurang lori, dia lori besar, panjang, mungkin 20 tan kali dia punya paket. Panjang dia punya paket. So dia sampai sini, nih tinggal ini lah baki. Tapi sekarang saya sudah siap wiring. Kira saya sudah siap tanam pipe lah. And then dorang akan tidak lama dorang akan masuk paitung semua badan rumah saya. Luar dalam. Mudah-mudahan semua selesai ini tahun. Yang kepada tonton saya punya channel, saya ucapkan ribuan terima kasih. Sebab kamu join, kamu tonton saya punya YouTube channel Rumahku Impianku. Ini first time juga saya vlog sendiri sambil saya buat rumah saya. Semoga kamu terhibur dan semoga saya dapat kongsi apa yang saya kongsikan kepada kamu. Mungkin kamu boleh tanya-tanya juga apa yang kamu
apa maksud saya, kamu mau tanya-tanya apa bahan lah, di manakah mau beli kah? Untuk area Sabah sajalah, terutama bagian area Pinampang. Nah, ini saya bukan guna kontraktor Ini saya guna upah tukang bikin rumah saja. Sendiri jadi tukang, sendiri jadi cari tukang, sendiri jadi dia punya mandur. Sendiri jadi dia punya tukang beli barang semua. Itu saya ngatur A sampai Z. Tukang mau ini itu saya datang, saya cari tuh bahan. Tapi sebelum saya plan di rumah pun banyak sudah bahan, saya pergi cari-cari sendiri supaya saya tahu di mana yang ada murah sikit, beli saya jimat sikit. Sampai sini sajalah. Mana-mana yang kamu mau tanya, kamu komen saja. Semoga YouTube vlog saya, konten saya bermanfaat bagi kamu. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.